Subject pronoun itu bisa kita bagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada jenisnya singular, ada jenisnya plural. Singular ini jika kita artikan artinya tunggal ya. Artinya tunggal yaitu satu, sedangkan plural ini bisa kita artikan jamak. Nah, ya, berarti lebih dari satu. Apa saja contoh dari singular ini? Ada I, berarti I ini adalah contoh dari subject pronoun yang singular. Ada you, ada he, ada she, ada it. Nah, perlu kita ketahui bahwa he ini juga dikatakan sebagai subject pronoun yang tipenya maskulin. Sedangkan yang she itu feminim. Berarti yang maskulin ini digunakan untuk yang boys or men. Sedangkan feminim itu digunakan untuk girl ya. Untuk girl or woman. Sedangkan ini untuk boys or men. It ini digunakan untuk neuter. Apa itu neuter? Neuter itu yang bukan feminim dan juga bukan maskulin. Nah, selanjutnya plural. Plural itu ada we, ada you, ada they. Artinya yang plural ini dia jamak berarti lebih dari satu. Apa contohnya? Contohnya bisa kita lihat di sini, Maria swims. Artinya Maria berenang. Nah, siapa subjeknya di sini? Yaitu Maria. Jika kita ganti itu kita lihat di sini bahwa Maria ini adalah si performer atau aktor, orang yang melakukan. Nah, coba kita bandingkan dengan kalimat di sampingnya ini. Jika kita rubah, itu dia menjadi she swims. Maria ini kita replace dengan subject pronoun yang singular, yang tunggal atau yang tidak lebih dari satu person. Sama halnya dengan object pronoun, itu juga memiliki dua bagian, yaitu singular and also plural. Yang singular itu kalau yang di object pronoun itu ada me, ada you, ada him, ada her, ada it. Nah, juga perlu kita garis bawahi lagi bahwa her ini adalah yang feminim, sedangkan yang him ini adalah yang tipenya maskulin, sedangkan it ini adalah tipenya neuter ya. Jangan terbalik nanti ya. M ini berarti digunakan untuk yang male, yang F ini digunakan untuk nanti yang female. Jadi tidak ada nanti ya kalau orangnya subjeknya itu female, kita tidak menggunakan him, tapi kita menggunakan her. Nah, selanjutnya plural. Plural itu ada us ya. Ada you, ada them. Ya, jadi you kalau kita lihat di sini you ini ada ya di singular juga ada di plural. Artinya you ini bisa kita gunakan untuk menunjuk satu orang atau menunjuk dua orang atau lebih. Itu bisa kita gunakan you. Nah, apa contohnya? Contohnya bisa kita lihat pada kalimat pertama. The bathing suite is for Maria. Nah, bathing suites ini adalah subjeknya. Berarti ini subjek. Is ini adalah verb. For ini determiner. And Maria is a noun. Is a person's name. Ya, atau objek. Nah, kita lihat transisinya atau perubahannya. The bathing suite is for her. Nah, jika kita sudah tahu orangnya, kita tidak perlu lagi bilang the bathing suite is for Maria. Kita bisa bilang the bathing suite is for her. Siapa itu her? Her is Maria. Apakah kita bisa menggunakan him di sini? Tidak, kita tidak bisa menggunakan him. Atau bisakah kita menggunakan she di sini? Tidak juga, karena she ini adalah subject pronoun, bukan object pronoun. Kenapa kita gunakan objek pronoun? Karena Maria di sini berfungsi sebagai objek, bukan berfungsi sebagai subjek.
Oke, kita lanjut yang ketiga, possessive pronoun. Possessive pronoun sama dengan yang sebelumnya, juga ada singular, juga ada plural. Apa saja? Yang singular itu ada mine, ada yours, ada his, ada hers, ada its, ya. Nah, perlu kita garis bawahi lagi kalau his ini digunakan tadi untuk yang maskulin atau male, yang hers digunakan untuk yang female, sedangkan its digunakan untuk yang neutral, ya, atau neuter, untuk yang sesuatu yang netral, tidak feminim, tidak juga maskulin. Nah, selanjutnya plural itu ada ours, ada yours, ada theirs, ada yang ada lagi ya. Nah, selanjutnya ada example, contohnya the book belongs to Anna, or Anna's book. Nah, bisa kita singkat jadi it is hers. Siapa itu hers? Hers itu adalah Anna, ya. Anna itu diganti jadi pronounnya atau possessive pronounnya jadi hers. Apa artinya ini? Buku itu milik dia. Milik dia siapa? Dia ya Anna gitu ya. Now we come to the practice. Kita coba lihat praktisnya itu seperti apa. Soal yang mungkin muncul nanti di ujian tentang personal pronoun ini. Kita lihat yang pertama itu ada Jane and I have already eaten. Bla 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 had a meal before we left home. Bisa kita perhatikan di sini, kita analisa dulu bahwa subjeknya di sini adalah Jane and I. Ini subjeknya, have already eaten ini adalah verb, ya. Nah, kira-kira di sini apa isinya? Bisa nggak I ini kita jadikan isinya? Tidak bisa, karena subjeknya yaitu Jane and I. Artinya ini adalah subjek plural. Sedangkan I ini adalah singular. Nah, bagaimana dengan they? Bisa nggak kita gunakan they? They juga tidak bisa, karena they ini untuk menunjuk orang lain, ya. Bukan ada I di dalamnya. Sedangkan us bagaimana? Bisa kita gunakan us? Tidak bisa. Us ini adalah objek, ya. Us ini adalah objek pronoun. Sedangkan yang kita butuhkan adalah subjek pronoun, ya. Yang kita butuhkan adalah subjek. Mana yang subjek? Ya, we. Kita butuh we. We itu artinya kita. Kita berarti lebih dari satu, more than one person. Artinya ini adalah plural, ya. Nah, selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Pertanyaannya, where is mom? I bring food for. Ya, di mana ibu? Saya membawa makanan untuk. Nah, bla bla bla. Siapa ini kira-kira? For him. Bagaimana? Bisa nggak? For him. Nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Kita ingat lagi yang tadi. Kalau mom ini adalah a woman. Artinya ini kita nanti harus menggunakan yang feminim, ya. Kita harus menggunakan yang feminim, bukan yang maskulin. Sedangkan him ini adalah personal pronoun yang tipenya maskulin, jadi kita tidak bisa menggunakan him. Nah, bagaimana dengan he? Sama, he ini juga maskulin, nggak bisa kita gunakan. Ini udah jelas salah karena ini adalah subjek. Yang kita butuhkan bukan subjek, tapi adalah objek, ya. Yang kita butuhkan adalah objek. Nah, bagaimana dengan her? Benar nggak her? Ya, benar. I bring food for her. Saya membawa makanan untuk dia. Siapa dia? Itu mom, ya. She ini udah jelas salah, ya, karena she ini juga sama dengan he. Dia adalah subjek. Sekali lagi kita tidak membutuhkan subjek di sini, tapi kita membutuhkan objek. Oke. Nah, mungkin hanya itu saja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Thank you for watching. See you on the next video.